Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah melakukan hal apa saja hari ini? Apapun yang anak-anak lakukan, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang taat dan patuh kepada kedua orang tua. Langsung saja ya, kita masuk pada pengertian. Taat dan patuh kepada kedua orang tua. Apa sih pengertian taat itu? Taat secara bahasa artinya senantiasa tunduk, mengikuti, atau menuruti. Sedangkan patuh artinya adalah menuruti segala perintah yang sudah diberikan serta harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi dapat diambil kesimpulan yang namanya taat dan patuh kepada kedua orang tua adalah kita menjalankan semua perintah dan nasihatnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di sini, Ibu mengambil contoh surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Baqarah ayat 83. Dari ayat ini kita dijelaskan bahwa berbakti atau berbuat baik kepada ibu bapak itu adalah hal yang utama. Setelah itu baru kita ke kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin. Selanjutnya kita masuk dalam contoh dan perilaku taat kepada orang tua. Perilaku hormat dan patuh kepada orang lain harus kita biasakan kepada siapapun. Patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua merupakan kewajiban selama itu tidak untuk bermaksiat atau berbuat musyrik. Nah, selanjutnya kita masuk contoh-contoh perilaku taat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua. Bahkan
Sekedar mengucapkan atau hus saja itu tidak boleh, apalagi mencela dengan kalimat buruk lainnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, menuruti keinginan dan saran orang tua selama tidak melanggar ajaran agama. Yang ketiga, membantu orang tua sesuai kemampuan kita. Yang keempat, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit. Yang keenam, setelah orang tua meninggal, cara kita menghormatinya adalah dengan cara mendoakannya. Maka kita dibimbing dan diajar untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Salah satunya adalah agar menjadi simpanan atau bekal untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hikmah taat dan patuh kepada orang tua. Kira-kira hikmah apa saja yang dapat kita ambil ketika kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan ridho. Karena dijelaskan dalam hadis pula bahwa ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Maka alangkah baiknya ketika kita hendak melakukan suatu hal apapun, minta doa orang tua agar orang tua meridhoi dan Allah pun akan meridhoinya. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bu? Kan segala jalan keluar datangnya dari Allah. Ya, justru karena jalan keluar datangnya dari Allah atau kesulitan jalan keluarnya ada pada Allah, maka kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Lewat bakti kita kepada orang tua tersebut, semoga Allah memberikan pertolongan lewat perantara bakti kita kepada kedua orang tua. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil adalah akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum Ibu masuk dalam penutup, ini tugas untuk anak-anak semua. Yang pertama, peserta didik melakukan diskusi dengan anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan terkait taat dan patuh kepada kedua orang tua. Untuk membantu dalam diskusi, silahkan kalian melihat video pengetahuan di YouTube tentang ketaatan yang memberikan pengetahuan dan merangkum isinya. Setelah itu, peserta didik menuliskan laporan hasil diskusinya dengan bimbingan anggota keluarga. Kalau kalian sudah selesai membuat laporannya, silahkan kirimkan tugas kalian kepada Ibu Guru. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jangan lelah untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Nah, untuk menutup pelajaran pada kali ini, mari kita mengirim doa untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Cukup sekian. Semoga
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.